Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan bab 1 bilangan bulat kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagian kedua, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita bahas yaitu adalah penjumlahan. Ya, jadi di sini kita diberikan contoh, kita bisa menggunakan kartu, perpindahan kartu untuk mengetahui hasil dari penjumlahan. Jadi di sini ada beberapa kartu dan pertanyaannya yaitu positif 5 ditambah positif 3. Nah, aturannya ketika dia positif artinya dia bergerak ke kanan dan ketika negatif dia bergerak ke kiri. Nah, ini positif 5, maka dia bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita start dari 0, bergerak ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya ditambah dengan positif 3. Positif jadi artinya dia bergerak lagi ke kanan sebanyak 3 langkah. Jadi 1, 2, 3. Jadi posisinya setelah bergerak positif 5 dan positif 3 itu berada di positif 8. Artinya positif 5 ditambah dengan positif 3 itu sama dengan positif 8. Soal pertama, jadi sudah ada tabel yang diketahui, tabel yang bagian A. Pada giliran pertama sebanyak negatif 5 dan pada giliran kedua langkahnya negatif 3. Maka kita bisa tuliskan kalimat matematikanya negatif 5 karena ini penjumlahan maka kita tambah negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, untuk menghitung langkah perpindahannya saya buatkan garis bilangan. Anggaplah ini adalah langkah perpindahan kartunya. Jadi kita selalu start dari angka 0. Nah, langkah pertama banyaknya langkahnya yaitu negatif 5. Negatif 5 artinya dia ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisinya langkah pertama di sini. Setelah itu pada giliran kedua langkahnya yaitu negatif 3. Berarti ke kiri lagi sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya atau letak perpindahannya berada di negatif 8. Jadi banyak langkah perpindahan artinya negatif 5 ditambah negatif 6 itu sama dengan negatif 8. Oke, selanjutnya kita pindah ke bagian B. Positif 5 untuk giliran pertama dan negatif 3 untuk giliran kedua. Artinya dalam kalimat matematika kita bisa tuliskan positif 5 ditambah negatif 3. Nah, pertama, karena dia positif 5 atau giliran pertamanya dia positif, maka kita ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka posisinya di sini. Selanjutnya, pada giliran kedua langkahnya yaitu negatif 3. Berarti dia ke kiri sebanyak 3 langkah. Setelah ini kita ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti posisi akhirnya di sini. Di positif 2. Jadi banyak langkah perpindahannya yaitu positif 2. Atau dengan kata lain positif 5 ditambah negatif 3 yaitu sama dengan positif 2. Nah, selanjutnya yang bagian C yaitu negatif 5 untuk giliran pertama dan positif 3 untuk giliran kedua. Artinya, dalam kalimat matematika negatif 5 ditambah dengan positif 3. Nah, pertama dia negatif 5 berarti dia ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisinya di sini. Pada giliran kedua positif 3. Berarti dia ke kanan sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi posisi akhirnya di sini. Artinya banyaknya langkah perpindahannya yaitu negatif 2. Atau negatif 5 ditambah positif 3 itu sama dengan negatif 2. Sedikit tips dari saya untuk penjumlahan
bilangan positif dan negatif jika kedua bilangan tersebut memiliki tanda yang sama. Misalkan dia sama-sama positif, berarti hasilnya nanti positif, angkanya sisa dijumlahkan. Misalnya positif 5 ditambah positif 3, otomatis nanti hasilnya itu positif. 5 tambah 3 8, jadi hasilnya positif 8. Nah, kalau untuk ini negatif 5 ditambah negatif 3, sama-sama negatif maka hasilnya nanti negatif juga. Nah, sisa kita jumlahkan 5 tambah 3 yaitu 8, berarti hasilnya negatif 8. Nah, untuk seperti ini, penjumlahan bilangan positif dengan negatif yang dicampur, kita perhatikan angka yang paling tinggi menempel pada tanda yang mana. Nah, karena ini positif 5 ditambah dengan negatif 3, angka yang tinggi yaitu angka 5 dan tandanya adalah positif, maka hasilnya nanti positif. Nah, setelah itu kita kurangi 5 dikurang 3 hasilnya 2, jadi hasilnya positif 2. Nah, untuk yang di bawah negatif 5 dengan positif 3. Angka yang tinggi berada pada tanda negatif. Ini kan 5 lebih tinggi dari 3. Nah, tandanya 5 ini adalah negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Setelah itu kita kurangi 5 kurang 3 yaitu 2, berarti hasilnya nanti negatif 2. Nah, sekarang kita lanjut menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau tandanya sama dijumlahkan, kalau dia sama-sama positif berarti hasilnya nanti positif. 5 tambah 3 itu 8, berarti hasilnya positif 8. Nah, ini negatif 5 ditambah negatif 3. Sama-sama negatif berarti nanti hasilnya negatif. 5 tambah 3 yaitu sama dengan 8, berarti hasilnya negatif 8. Nah, kalau dengan cara perpindahan kartu ya seperti ini caranya, seperti yang tadi. Nah, coba kita eh, ke nomor soal yang kedua dengan menggunakan garis bilangan hitunglah. Nah, kalau kita mau pakai garis bilangan otomatis pakai cara yang ini, perpindahan ya. Ini positif 3 berarti dia ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, setelah itu ditambah plus 4 berarti ke kanan lagi 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka dia pasti di posisinya plus 7. Nah, sebenarnya tanpa kita gunakan garis bilangan bisa saja kita langsung jumlah. Kalau ini masih gampang ya karena sama positif, ini penjumlahan biasa. Ini sama-sama positif maka hasilnya positif. 3 tambah 4 7, berarti hasilnya plus 7. Nah, ini yang nomor 2 negatif 2 ditambah negatif 6. Sama-sama negatif berarti hasilnya nanti negatif. 2 tambah 6 8, berarti hasilnya negatif 8. Nah, kalau kalian bisa buktikan pakai garis bilangan, dia ke kiri 2 langkah. 1, 2. Setelah itu ke kiri lagi karena negatif 6 berarti ke kiri lagi 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau kita hitung ini berada pada posisi negatif 8. Nah, sekarang kita menjumlahkan dua tanda yang berbeda. Positif 5 ditambah negatif 3. Seperti cara yang saya katakan tadi, dia mana yang paling tinggi? Tanda positif atau negatif? Karena yang tinggi adalah tanda positif, maka hasilnya nanti positif. Nah, 5 kurang 3, 2. Berarti hasilnya positif 2. Nah, langkah garis bilangannya seperti ini. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Negatif 5 ditambah positif 3. Negatif 5 dengan positif 3, angka yang tinggi berada yang 5 dengan tanda negatif. Berarti hasilnya nanti negatif. 5 kurang 3 yaitu 2, berarti hasilnya negatif 2. Nah, ini pakai cara garis bilangan. Nah, sekarang kita hitung soal yang keempat. Positif 2 ditambah negatif 6. Nah, ini yang tinggi adalah 6, tandanya negatif, berarti hasilnya nanti adalah negatif. 6 kurang 2 yaitu 4, berarti hasilnya nanti negatif 4. Nah, kalau kalian pakai garis bilangan bisa uji sendiri. Kalau dia ke kanan dulu 2 langkah, baru ke kiri 6 langkah. Nanti posisinya ada di negatif 4. Nah, nomor 2, negatif 2 ditambah plus 7 atau positif 7. Nah, yang tinggi adalah 7, tandanya positif, berarti nanti hasilnya positif. 7 kurang 2 yaitu 5, berarti hasilnya positif 5. Nah, kalau kita pakai garis bilangan, otomatis kita ke kiri dulu 2 langkah.
1, 2. Lalu ke kanan 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah posisi plus 5. Oke, jadi ini penjumlahan menggunakan tanda dan nilai mutlak seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tandanya sama, positif-positif, maka hasilnya pasti positif. Terus kita jumlah saja, 5 tambah 3, 8. Ini sama-sama negatif, berarti hasilnya pasti negatif. 5 tambah 3, 8, berarti negatif 8. Nah, untuk dua bilangan yang berbeda tanda, positif 5 ditambah negatif 3, karena positifnya lebih tinggi, maka hasilnya nanti positif. Setelah itu kita kurangi, 5 kurang 3, 2, berarti hasilnya positif 2. Nah, ini negatif 5 ditambah positif 3. Karena negatifnya lebih tinggi angkanya, maka hasilnya nanti pasti negatif. 5 kurang 3, 2, berarti negatif 2. Contoh 3, jumlah dua bilangan bertanda sama. Jadi ini sama-sama positif, ya positif 9 ditambah positif 3. Ya, jadi karena sama-sama positif maka hasilnya nanti pasti positif. 9 tambah 3, 12. Maka hasilnya positif 12. Nah, ini sama-sama negatif maka hasilnya nanti negatif dan ini kita jumlah. 18 tambah 5 yaitu sama dengan 23. Berarti hasilnya negatif 23. Nah, ini kalau sebenarnya ini adalah mengeluarkan dari minusnya. Kalau dikali masuk kan ini tetap hasil yang di atas. Ini negatif dikali 18, negatif 18, terus ditambah negatif kali 5 itu negatif 5. Itu sama saja. Tapi supaya lebih mudah dimengerti, seperti yang saya katakan bahwa kalau dia sama-sama tandanya berarti tandanya tetap, hasilnya nanti tandanya sama dengan bilangan itu, sama-sama negatif berarti hasilnya negatif, baru kita jumlah. Kalau dia sama-sama positif berarti hasilnya nanti positif dan kita jumlah. Kalau dia berbeda tanda, maka yang lebih tinggi tandanya itu yang akan muncul sebagai hasil. Seperti ini, contoh 4 plus 27 ditambah negatif 12. Karena lebih tinggi 27, maka nanti hasilnya adalah tanda yang berada di 27, yaitu tanda plus atau positif. Jadi nanti hasilnya positif. 27 lalu kita kurangi. Kalau yang tadi yang sama tandanya kita jumlah, nah yang beda tanda ini kita kurangi. 27 kurang 12 itu sama dengan 15. Berarti hasilnya positif 15. Nah, ini negatif 10 dengan positif 6. Yang tinggi adalah 10 dan tandanya negatif berarti hasilnya nanti negatif. Dan kita kurangi 10 kurang 6, 4. Berarti hasilnya negatif 4. Soal 5 hitunglah. Positif 4 ditambah positif 13. Berarti hasilnya nanti positif. Dan kita jumlah. 4 tambah 13 yaitu 17. Berarti hasilnya positif 17. Nah, yang nomor 2, negatif 8 ditambah negatif 16. Sama-sama negatif berarti hasilnya nanti negatif dan kita jumlah. 8 tambah 16 yaitu 24. Jadi hasilnya negatif 24. Nah, yang nomor 3, negatif 7 ditambah positif 8. Karena yang lebih tinggi 8 dan tandanya positif, maka hasilnya nanti positif. Terus kita kurang 8 kurang 7 yaitu 1, berarti hasilnya positif 1. Nah, yang ini positif 14 ditambah negatif 19. Karena yang lebih tinggi 19 dan tandanya negatif, maka hasilnya nanti negatif. Lalu kita kurangi 19 kurang 14 yaitu 5, berarti hasilnya negatif 5. Soal 6, hitunglah jumlah plus 3 ditambah negatif 3. Jadi positif 3 ditambah negatif 3. Ini karena angkanya sama dan tandanya beda berarti hasilnya itu sama dengan 0. Nah, kita ke ringkasan hasil penjumlahan bilangan positif dan negatif. Yang pertama, apabila ada penjumlahan dua bilangan yang bertanda sama, maka hasilnya
tandanya itu sama dengan tanda dua bilangan tersebut. Jika penjumlahan dua bilangan positif, maka hasilnya yaitu tandanya positif juga. Dan nilainya adalah jumlah kedua bilangan tersebut. Contohnya yang sama seperti yang saya jelaskan tadi, misalkan positif 5 ditambah positif 3. Karena sama-sama positif, maka tanda yang muncul sebagai hasil adalah positif. Dan nilainya itu kita jumlah 5 tambah 3 yaitu 8. Berarti positif 8. Begitupun juga dengan negatif. Jika sama-sama negatif, maka tanda yang muncul, tanda tersebut, kedua bilangan tersebut yaitu negatif, dan kita jumlah untuk mendapatkan nilainya. Dan untuk poin yang kedua yaitu jumlah bilangan yang berbeda tanda. Tanda yang muncul adalah tanda bilangan yang memiliki nilai mutlak terbesar. Ya, jadi nilai yang terbesar dari tanda bilangan tersebut itu yang muncul. Jika tanda bilangan yang paling tinggi tandanya negatif, berarti negatif yang akan muncul. Jika tanda positif pada bilangan tersebut yang paling tinggi, maka tanda positif yang akan muncul. Dan nilainya itu adalah selisih atau kita kurangi kedua bilangan tersebut. Soal nomor 7, hitunglah. Nomor 1, 9 ditambah 5. Ini sudah dihilangkan tanda positifnya ya di depan. Karena sebenarnya kalau tandanya positif tidak perlu dituliskan. Kalau minus atau negatif baru dituliskan. Nah, ini artinya positif 9 ditambah positif 5. Atau bisa juga langsung kita katakan 9 ditambah 5, yaitu sama dengan, karena sama-sama positif maka hasilnya pasti nanti positif. Dan kita jumlah 9 tambah 5 itu 14. Jadi hasilnya yaitu 14 atau positif 14. Nah, yang nomor 2, negatif 5 ditambah negatif 7. Ini sama-sama negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Dan kita jumlah 5 tambah 7, yaitu 12. Berarti hasilnya negatif 12. Yang nomor 3, positif 8 ditambah negatif 3. Karena yang angka lebih besar adalah tanda positif, maka hasilnya nanti positif. 8 dikurang 3, yaitu 5. Berarti hasilnya positif 5. Nomor 4, negatif 25 ditambah 16. Karena yang lebih tinggi adalah tanda negatif, maka hasilnya nanti negatif. 25 kurang 16 yaitu 9, berarti hasilnya negatif 9. Soal nomor 5, negatif 21 ditambah 21. Ini beda tanda dan angkanya sama, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya, 0 ditambah negatif 37. Yang lebih tinggi adalah negatif, maka hasilnya nanti negatif. Nah, kita kurangi 37 kurang 0 yaitu 37, berarti hasilnya negatif 37.